Saya Bu. Oke, semuanya hadir ya pada hari ini. Pada minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita itu belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, beda. Kemarin kita belajar tentang reaksi redox. Oke, ada yang masih ingat nggak reaksi redox itu apa? Reaksi reduksi dan oksidasi Bu. Oke, pada reaksi redox kan kita ada kemarin penyetaraan reaksi. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak penyetaraan reaksi yang kita lakukan minggu lalu itu apa aja? Saya Bu. Oke, Mida. Penyetaraan reaksi redox itu ada dua cara, yaitu dengan bilangan oksidasi dan juga dengan cara setengah reaksi. Oke, benar ya. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang reaksi redox dengan cara setengah reaksi dan bilangan oksidasi. Ibu anggap kalian sudah memahami materi yang minggu lalu dan Ibu yakin kalian sudah pahamlah cara-cara mengerjakan reaksi redox tersebut. Oke, selanjutnya pada minggu lalu kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa alat dan bahan pada praktikum ini. Sudah dibawa tidak alat dan bahannya? Sudah Bu. Oke, baik ya. Pada minggu ini kita akan membahas tentang sel elektrokimia, di mana sel elektrokimia ini terdiri dari dua, yaitu ada sel Volta dan sel elektrolisis. Pada minggu ini kita akan berfokus pada satu, yaitu tentang sel Volta. Oke, adapun kompetensi dasar yang harus kita miliki pada pembelajaran sel Volta ini yaitu 3.4 untuk menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel Volta serta penerapannya. Yang kedua yaitu untuk merancang sel Volta dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar. Oke, agar kalian tidak bosan ya. Siapa nih yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Saya Bu. Oke, baik, kita bacakan 3 tujuan pembelajarannya. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa mampu menganalisis susunan sel Volta dan prinsip kerja sel Volta. Selanjutnya yang kedua itu siswa mampu menganalisis rotasi sel dan kespontanan reaksi. Selanjutnya yang ketiga itu siswa mampu memecahkan perhitungan potensial sel. Oke, selanjutnya Nisa. Untuk yang keempat, siswa mampu merancang dan melakukan percobaan sel Volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Yang kelima itu siswa mampu menyajikan hasil percobaan untuk membuktikan adanya aliran elektron. Kemudian yang terakhir, siswa bisa mengetahui penerapan sel Volta dalam kehidupan sehari-hari. Oke, benar ya. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini dan semoga tujuan pembelajaran ini dapat kita capai di pembelajaran minggu ini. Oke, selanjutnya untuk membuat sebuah pemahaman kalian ya tentang sel Volta, ada yang tahu nggak gambar ini tentang apa? Mobil remote Bu. Mobil remote. Kira-kira mobil remote itu kenapa ya bisa bergerak? Karena adanya baterai, Bu. Ya, betul sekali ya, karena adanya baterai. Nah, ini ada baterai. Selanjutnya yaitu ini ada sebuah gambar lagi. Kira-kira gambar ini ada yang tahu tentang apa? Aki Bu. Ya, benar. Ada yang tahu nggak kira-kira sel aki ini ada di mana? Di kendaraan bermotor, Bu. Ya, benar, ada di kendaraan bermotor roda 2, ada di roda 4 ya. Ada yang tahu fungsi dari aki ini untuk kendaraan itu apa? Untuk memberi daya Bu. Ya, benar, untuk memberikan daya agar kendaraan tersebut bisa berjalan. Kalau misalnya kendaraan tersebut nggak bisa berjalan, nggak mungkin kan kita dorong-dorong juga, nggak mungkin. Terus itu biar kalian juga ke sekolah itu tidak jalan kaki, tidak ngos-ngosan lagi, jadi bisa menggunakan kendaraan. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan, bagaimana baterai dan aki itu dapat menghasilkan listrik secara spontan sehingga remote tadi bisa menghasilkan gerak. Yang kedua, bagaimana aki yang digunakan pada kendaraan bermotor bisa menggerakkan motor tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Oke, ini berikut video yang akan kalian silahkan tonton ya. Video Hal-hal ini yang terkait dengan bersama fisik kalian. dan ilmu kimia akan dibahas dalam materi elektrokimia. Terdapat dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Pada sel Volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan, sehingga dapat dihasilkan energi listrik.
Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi tidak berlangsung spontan, sehingga membutuhkan energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Pada video kali ini, kita akan membahas jenis sel elektrokimia yang pertama, yaitu sel volta. Sel volta disebut juga sel galvanik. Ya, Pak, ya benar-benar videonya. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya, oke? Galvani dan Alessandro Volta. Rangkaian sel volta terdiri dari elektrolit, anoda dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Sebagai contoh, pada anoda kita gunakan logam seng dalam larutan seng sulfat, dan pada katode kita gunakan logam tembaga pada larutan tembaga sulfat. Dalam larutannya, ZnSO4 akan terurai menjadi ion Zn2+ dan SO4 2-. Sedangkan CuSO4 akan terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn menjadi ion Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Dari pelepasan elektron dalam reaksi ini dapat kita ketahui bahwa reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Elektron yang dihasilkan pada proses oksidasi di anoda lalu menuju ke katode yang kemudian ditangkap oleh ion Cu2+, sehingga pada katode terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu yang merupakan reaksi reduksi. Oke, dari penjelasan video tadi, kalian kan sudah menonton nih, sudah menyimak juga kan? Ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira dari video tersebut? Saya Bu, Ya, Mida, silakan. tadi di video itu kan ada jembatan garam. Nah, fungsi dari jembatan garam itu apa ya Bu? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Kira-kira siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan dari Mida? Saya Bu, Ya, Nisa? untuk menetralkan ion-ion yang berlebih Bu. Ya, benar ya, untuk menetralkan ion-ion yang berlebih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, kalau nggak ada yang menambahkan lagi, Ibu simpulkan ya. Benar ya bahwa ada jawaban dari Nisa tadi bahwasanya fungsi dari jembatan garam itu yaitu untuk menetralkan ion-ion atau menyeimbangkan ion-ion pada saat perpindahan ion-ion tadi itu diseimbangkan oleh jembatan garam. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Ya, Nisa apa? tadi kan ada disebut mengenai elektroda. Elektroda itu apa sih Bu? Oke, ada yang ingin menjawab nggak dari pertanyaan dari Nisa? Saya Bu, Ya, Mida, silakan. elektroda itu Bu, ada katoda sama ada anoda. Oke, benar ya. Elektroda ada dua, yaitu katoda dan anoda. Nah, di mana elektroda itu ada logam yang bersifat konduktor. Ada yang tahu nggak apa dari arti dari sifat konduktor itu? Saya Bu, Ya, Mida, silakan. konduktor itu dapat mengantarkan arus listrik. Nah, benar ya. Konduktor tersebut adalah dapat mengantarkan dari arus listrik. Oke, coba amati dari rangkaian gambar sel volta ini. Ada yang tahu nggak komponen-komponen dari gambar sel volta tersebut? Saya Bu, Ya, Nisa, silakan. di rangkaian sel volta itu ada voltmeter, ada jembatan garam, kemudian ada elektroda, ada anoda dan katodanya, dan juga ada zat yang lalu itu. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, Mida. zatnya itu berupa larutan elektrolit. Oke, benar ya. Soalnya di sini itu ada voltmeter, ada jembatan garam, ada anoda dan katoda, ada larutan elektrolitnya. Nah, ada yang tahu nggak fungsi dari voltmeter itu apa? Ayo, fungsi dari voltmeter itu apa? Saya Bu, Ya, Nisa, silakan. untuk mengukur volt atau tegangan listrik. Benar ya, fungsi dari voltmeter itu sendiri adalah untuk mengukur volt atau tegangan arus listrik, sehingga kita mengetahui daya yang dihasilkan dari reaksi-reaksi tersebut. Selanjutnya itu kita akan ada pengerjaan LKPD ya. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok yang pertama adalah Mida, kelompok yang kedua adalah Mara Nisa. Nah, ini LKPD-nya akan dibagikan, silakan dikerjakan. Dan juga untuk pengerjaannya ini Ibu akan menayangkan sebuah video.
kalian di dalam melakukan praktikum. 6 buah kabel penyusun buaya, lampu LED, 5 buah koin sebagai katoda atau kutub positif, 5 buah paku sebagai anoda atau kutub negatif. Karena kan tadi sudah paham tuh videonya, oke? Sampai ada yang salah lancar ya. Oke, lanjut kerjakan LKPD. Oke, waktu pengerjaan LKPD-nya telah selesai. Oke. Ayo kepada siapa nih, kelompok siapa nih yang mau tampil duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Bu. Oke, silakan Mida. Yang lain nanti menyiapkan pertanyaan ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, di sini tadi nama buah yang dipakai itu ada buah jeruk. Logam yang digunakan sebagai anoda itu adalah aku, dan yang bertindak sebagai anoda itu adalah koin logam. Nah, untuk gambar sel voltanya itu seperti yang telah kami gambar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua itu kan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, logam yang bertindak sebagai anoda dan katoda itu apa. Nah, di sini kami menjawab bahwa aku itu bertindak sebagai anoda dan koin logam atau C itu bertindak sebagai katoda. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan apa yang terjadi dalam anoda dan katoda. Nah, anoda dan katoda itu dapat menghantarkan arus listrik dengan adanya kabel yang dihubungkan dengan titik buaya. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Kami ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, di mana dari kerja kelompok kami untuk pertanyaan yang dituliskan ada siswa atau laporan dari percobaan kota yang telah dilakukan. Nah, kami memiliki jawaban di mana katodanya yaitu pada U12 ditambah reaksi, kemudian anoda pada reaksi Fe menjadi Fe12 ditambah 2 elektron. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya diketahui E0-nya, kemudian itulah potensi sel yang dihasilkan. Nah, di sini perhitungan dari kelompok kami diperoleh yaitu 0,78. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Oke, dari atas kepada kelompok 2. Oke, selanjutnya ada yang ingin menyimpulkan nggak, memberikan kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan, dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Saya Bu. Ya, Mida silakan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai prinsip kerja dari sel volta, yaitu prinsip kerja dari sel volta ini adalah pemisahan reaksi Leydig menjadi 2 bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Ya, benar ya. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan nggak dari kesimpulan dari Mida? Saya Bu. Ya, Nisa silakan. Saya ingin menambahkan pada kesimpulannya yaitu pada pengertian sel volta. Sel volta itu adalah sel elektrokimia yang dimana energi kimia dari redoks spontan diubah menjadi energi listrik, Bu. Mungkin itu saja. Oke, betul sekali ya, jawaban dan kesimpulan kalian sangat bagus-bagus semuanya ya. Dimana di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa sel volta itu
dan reaksi setengah oksidasi, di mana reduksi itu terjadi di katoda dan oksidasi itu terjadi di anoda. Dan selanjutnya juga tadi ada fungsi dari jembatan garam untuk menetralkan ion-ion, untuk menyeimbangkan juga. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mungkin kalian juga akan mengerjakan tugas-tugas laporan, dan juga untuk minggu depan kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Silahkan disiapkan ya tentang pembelajaran untuk minggu depan. Kiranya kalian jangan bosan-bosan untuk pembelajaran kimianya ya, jangan cepat jenuh. Oke, demikianlah pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Behind closed doors, I'm a fool for your love.